Salve, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kerajaan Allah. Sebelum kita memasuki pendalaman materi kita awali dengan doa pembuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai pembelajaran pendalaman materi kami pada pertemuan kali ini. Kiranya apa yang akan kami dalami, apa yang kami bahas dalam pertemuan kali ini dapat berguna bagi kehidupan kami secara khusus demi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Terpuji dan termulia nama-Mu Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, adapun tujuan kita mempelajari materi tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah ialah agar kita mampu memahami makna kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus Kristus, baik melalui sabda, perbuatan, dan seluruh pribadinya, sehingga nantinya terdoronglah diri kita untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita memasuki materi kita lebih dalam, di sini saya sudah mempersiapkan 2 pertanyaan yang akan kita renungkan terlebih dahulu. Apa itu mewartakan? Pertanyaan yang kedua, apa itu kerajaan Allah? Nah, pertanyaan sebelumnya, apa itu mewartakan? Mewartakan atau pewartaan berarti menyampaikan kabar gembira atau kabar Injil tentang Yesus Kristus dan karya keselamatan Allah kepada semua orang. Sedangkan apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah bisa disebut juga sebagai kerajaan surga, yang artinya kerajaan Allah di surga kelak. Maka, di sini pengertian kerajaan Allah terlihat lebih luas artinya, karena mencakup kerajaannya yang masih menggambarkan di dunia ini, yaitu gerejanya sendiri. Nah, bagaimana cara yang dilakukan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah? Yang pertama itu lewat pengajaran atau perumpamaan. Yesus mengajar orang banyak menggunakan perumpamaan, yaitu cerita sederhana yang memiliki makna spiritual dan moral yang mendalam. Contohnya misalnya yang pertama itu perumpamaan tentang penabur yang ada dalam kitab Lukas 8 ayat 4-15, dan yang kedua ialah perumpamaan tentang domba yang hilang dalam Injil Lukas 15 ayat 1-17. Nah, adapun cara kedua yang dilakukan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dengan sebuah mukjizat sebagai tanda kehadiran Allah. Yesus melakukan berbagai mukjizat bukan untuk menunjukkan kekuatan pribadinya, tetapi sebagai tanda kehadiran dan kuasa Allah yang sedang bekerja di dunia ini. Contohnya seperti yang pertama, penyembuhan orang sakit, yang kedua, mengusir roh jahat, yang ketiga, memberi makan 5.000 orang. Nah, sedangkan cara ketiga yang dilakukan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah ialah dengan kehidupan Yesus sebagai teladan pewarta. Pewartaan Yesus tidak hanya dalam kata dan mukjizat, tetapi juga melalui kehidupan dan sikapnya sehari-hari. Yesus menjadi teladan nyata bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah dijalankan secara konkret. Ciri khas kehidupan Yesus yang perlu kita ketahui bersama, yang pertama itu ialah hidup sederhana, di mana ia tidak mencari kekuasaan atau kekayaan, tetapi hidup dalam kesederhanaan dan pelayanan. Yang kedua, dekat dengan orang kecil, miskin, dan berdosa. Yesus menjalin relasi dengan mereka yang tersingkir oleh masyarakat pemungut cukai, wanita berdosa, orang kusta, yang menunjukkan bahwa kerajaan Allah terbuka bagi semua orang tanpa diskriminasi. Sedangkan ciri khas kehidupan Yesus yang ketiga ialah taat kepada kehendak Allah Bapa. Dalam setiap langkah hidupnya, Yesus tunduk sepenuhnya pada rencana Allah, bahkan sampai wafat di salib.
Ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah terwujud melalui ketaatan dan pengorbanan. Nah, setelah kita melihat apa-apa saja cara yang dilakukan Yesus dalam pewartaan kerajaan Allah, di sini juga kita akan melihat bagaimana ciri-ciri kerajaan Allah itu. Adapun ciri-ciri kerajaan Allah, yang pertama ialah kasih tanpa syarat atau yang bersifat agape. Yang kedua itu pengampunan dan pertobatan. Yang ketiga, keadilan dan kebenaran. Yang keempat, damai sejahtera atau yang sering kita sebut dengan shalom. Dan yang kelima, solidaritas dan kepedulian sosial. Inilah beberapa bentuk ciri-ciri kerajaan Allah itu sendiri yang harus mampu kita terapkan, kita teladani dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Di sini juga kita akan melihat bagaimana gereja sebagai perwujudan kerajaan Allah di dunia. Gereja mewartakan kerajaan Allah melalui yang pertama itu ialah sakramen. Kita mengetahui bersama bahwa sakramen adalah tanda lahiria dari rahmat batinia. Dalam setiap sakramen, umat mengalami kehadiran Allah yang menyelamatkan. Yang kedua ialah pewartaan sabda. Melalui homili, katekese, dan pengajaran, gereja terus-menerus menyampaikan ajaran Kristus agar umat memahami dan menghayati nilai-nilai kerajaan Allah. Yang ketiga ialah pelayanan kasih atau diakonia. Gereja hadir di tengah dunia bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melayani terutama mereka yang miskin, tersingkir, dan juga menderita. Nah, selain itu, anak-anak, yang perlu kita ketahui bersama bahwa Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui berbagai cara yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu melalui pengajaran dalam bentuk perumpamaan, tindakan nyata berupa mujizat, serta keteladanan hidupnya. Pewartaan ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah bukanlah wilayah fisik, melainkan suatu tatanan hidup yang mencerminkan kasih, keadilan, pengampunan, damai sejahtera, dan kepedulian terhadap sesama. Gereja sendiri hadir sebagai sarana utama untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Melalui pelaksanaan sakramen, pewartaan sabda Tuhan, dan pelayanan kasih kepada yang membutuhkan. Gereja mengajak seluruh umat beriman untuk ikut ambil bagian dalam misi pewartaan Kristus, yang dimana sebagai anggota gereja setiap orang beriman memiliki tanggung jawab untuk menghidupi dan mewartakan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Mewartakan kerajaan Allah dapat dimulai dari tindakan-tindakan sederhana yang bisa kita lakukan, seperti misalnya bersikap jujur, membantu sesama, dan menjadi pembawa damai. Kasih itulah pembahasan materi kita tentang Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam proses pembahasan materi kami tentang pewartaan kerajaan Allah. Kiranya kami dapat menjadi pelaku yang mampu mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia dengan meneladani sikap hidup-Mu yang sungguh mulia. Terpuji dan termulia nama-Mu Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini pertemuan kita semuanya. Salve, salam sehat untuk kita. Terima kasih.